Assalamualaikum, apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Akhirnya setelah libur panjang, tim Melayu bisa ajakin kalian jalan-jalan virtual lagi. Dijamin kalian bakalan suka karena wisata ini murah meriah, mengedukasi, dan bisa sekaligus kulineran juga. Sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Kali ini kita mau ngajakin kalian buat jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan. Kira-kira di sini ada nggak nih yang belum pernah ke Ragunan? Kalau ada, kalian wajib banget nonton video ini. Sedikit cerita, Taman Marga Satwa Ragunan resmi dibuka pada tanggal 22 Juni 1966. Sebelumnya, lokasi dari Marga Satwa ini berada di daerah Cikini dan diberi nama Kebun Binatang Cikini. Waktu kita datang, itu di hari Sabtu. Kelihatan kan dari videonya kondisi jalanan masih sangat lancar. Nah, kalau kalian mau ke Ragunan, kita saranin datang pagi-pagi. Selain jalanannya lancar, belum terlalu panas, dan di dalam area Ragunannya juga masih sepi. Buat kalian yang bingung gimana sama rutenya, langsung aja buka aplikasi Google Maps. Ketik nama tempat, yaitu Kebun Binatang Ragunan, dan tinggal ikutin petunjuknya. Rencananya, di dalam area Ragunan nanti, tim Melayu mau piknik. Nah, buat kalian yang kelupaan bawa tikar piknik, tenang aja, karena di sepanjang jalan ini banyak banget penjual tikar-tikar. Kalian bisa beli di sini, tapi untuk ukurannya emang gak terlalu besar. Ini dia pintu masuk utara dari Kebun Binatang Ragunan. Kalau dulu banyak banget pedagang kaki lima di sini, sekarang udah semakin tertib dan juga rapi. Jadinya untuk pejalan kaki ataupun kita yang membawa kendaraan jadi lebih nyaman untuk lewat. Untuk area parkir motor ada di sisi sebelah kiri, sedangkan area parkir mobil ada di sisi sebelah kanan. Masuk ke gerbang seperti biasa, bakalan ada petugas tiket yang menghampiri kita. Jalur sebelah kiri merupakan jalur yang dikhususkan untuk kendaraan pribadi, sedangkan jalur di sisi kanan untuk bus dan juga truk. Info yang kita dapat, kalau mau masuk ke Ragunan harus punya Jakart. Berhubung kita belum punya, kita juga penasaran gimana cara pembeliannya. Ternyata buat yang gak punya kartu, kalian bisa pakai uang cash buat bayar tiket sekaligus beli kartunya. Ini dia kartunya. Kartu ini gak cuma bisa dipakai di Ragunan aja, tapi kalian juga bisa pakai saat ke Monas, ke Kota Tua, ataupun saat naik kendaraan umum seperti Transjakarta. Oh ya, buat kalian yang mau beli tiket lewat aplikasi juga bisa loh. Ini dia caranya. Vibes masuk Ragunan berasa teduh banget karena selain banyak koleksi fauna, di sini juga banyak koleksi flora. Kalau nggak salah, ada sekitar 20.000 pohon dari berbagai jenis. Ini adalah area parkirnya. Ukuran area parkir mobil luas banget. Kita datang sekitar jam 7.30 dan ternyata area parkir mobil ini udah lumayan penuh. Jadi kita saranin mending datang pagi supaya tetap dapat area parkir yang teduh. Nah, di bagian depan ada satu buah gedung parkir lagi. Bagian atas diperuntukkan untuk mobil, sedangkan di bagian bawah untuk kendaraan motor. Buat kalian yang mau naik Transjakarta, bisa juga loh. Kalian tinggal turun di halte Ragunan dan tinggal jalan kaki deh buat masuk ke dalam. Ini adalah area loket pembelian tiket. Kayaknya sih loket ini diperuntukkan buat kalian yang datang menggunakan sepeda ataupun transportasi umum. Sekarang kita mau masuk dulu. Di sini udah ada petugas yang siap buat bantu kita. Karena kita bawa stroller, jadi kita masuk di jalur khusus. Nantinya petugas bakalan tap kartu sesuai sama jumlah orangnya.
Pas masuk ke dalam, ternyata udah terpampang peta dari Ragunan ini. Lihat aja, ukurannya besar banget kan? Selain ada peta, di situ juga ada petunjuk arah. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Kalian mau ke kanan atau ke kiri. Kalau biasanya kita ke arah kiri, kita mau ke arah kanan nih. Ternyata nggak jauh dari pintu masuk, terdapat satu buah area toilet. Nah, kita mau coba masuk ke dalam. Mau lihat gimana sih kondisi toilet yang ada di Ragunan ini. Ternyata toilet yang ada di Ragunan ini punya jam operasional loh, yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore saat weekend. Nah, ini kondisi area toilet wanita. Terdapat satu buah wastafel dan 5 buah bilik toilet. Untuk klosetnya ada yang duduk dan juga ada yang jongkok. Untuk kondisinya sih bersih dan juga terawat. Lanjut lagi, di sini kita mutusin buat jalan kaki untuk menjelajah seluruh isi dari area Ragunan. Agak so tau sih, tapi semoga aja kita emang kuat. Dan ini adalah binatang pertama yang kita temuin. Namanya lumayan susah buat disebutin. Sepanjang yang kita tahu, jenis binatang ini seperti rusa. Untuk binatang yang berada di bagian belakang, terdapat luka di bagian kepalanya. Asumsi kita sih karena akibat berantem dengan sesama jenisnya. Semoga aja cepat sembuh lagi ya. Jalanan yang ada di Ragunan terbuat dari konblok. Kondisinya itu rapi dan juga terawat, jadi bikin aman serta nyaman buat jalan di sini. Ini adalah binatang kedua yang kita lihat, yaitu merpati India Jacobin. Untuk ukuran dari kandangnya cukup besar juga ya. Di bagian hook jalan ini ternyata terdapat area bermain playground gratis. Tapi sayangnya kita nggak ke sana karena kita masih mau lanjut jelajah dari jalanan yang paling ujung. Di sisi kanan udah ada beberapa pedagang yang mau gelar lapak. Di Ragunan, para pedagang masih diperbolehkan untuk berjualan asal tetap menjaga kebersihan. Maju lagi ke depan, kita bakalan nemuin tempat penyewaan sepeda listrik. Sebenarnya sih di Ragunan ini lumayan banyak tempat penyewaan sepeda biasa ataupun listrik. Nah, ini adalah ketentuan dari penyewaannya. Nggak jauh dari tempat penyewaan sepeda listrik, ada 2 buah bangunan yang konsepnya mirip kayak food court gitu. Pas kita datang sekitar jam 8, hampir semua tenan udah ready. Jadi buat kalian yang nggak mau piknik, food court ini bisa jadi salah satu alternatif buat pilihan tempat makan kalian. Lanjut lagi ke depan, masih di sisi kanan, kalian bakal nemuin area toilet kontainer dan juga ruangan laktasi. Penasaran banget deh sama ruang laktasinya. Yuk kita intip. Wah, ternyata isinya lengkap banget loh. Ada sofa, kulkas, area changing diapers, wastafel, cermin, dan pastinya di sini juga dingin karena dilengkapin sama AC. Keren banget deh. Ini bener-bener support busui banget. Selesai lihat ruang laktasi, sekarang kita mau lihat bagian dalam dari area toilet kontainer. Kayak gimana ya dalamnya? Wah, ternyata kondisi di dalam juga lengkap. Dan yang pasti kebersihannya itu bersih banget dan juga terawat. Di samping area toilet kontainer, tersedia juga area toilet biasa. Jadi kalian gak perlu khawatir antri panjang apalagi pas waktu weekend. Karena di Ragunan ini area toilet banyak banget dan tersebar di banyak titik. Sekarang kita mau nyebrang. Di area seberang terdapat area kandang jerapah. Posisi jerapah yang lagi makan pas banget di deket pintu. Bikin berasa seolah nggak ada jarak antara pengunjung sama jerapah. Masya Allah, mereka cantik banget ya. Baik jerapah, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Ternyata di bagian depan terdapat tempat penyewaan sepeda. Ini adalah tempat loket penyewaannya.
Di sini kalian bisa pilih jenis dari sepedanya. Ada yang tipe sepeda tandem dan ada juga yang tipe single. Karena kaki udah mulai senut-senut, kita putusin buat istirahat dulu sambil nikmatin kuliner khas dari daerah Betawi, yaitu kerak telur. Kerak telur yang kita pilih itu kerak telur Bang Jai. Harga dari satu porsi kerak telur ayam adalah 20.000. Masih cukup terjangkau sih, karena salah satu bahan dasar kerak telur itu beras, jadinya cukup ngenyangin buat kita. Untuk proses pembuatan kerak telur nggak terlalu lama, apalagi Bang Jai ini cekatan banget bikinnya. Setelah semua bahan tercampur, habis itu tinggal diaduk dan diratakan deh. Pilihan telur di sini sebenarnya ada dua, yaitu telur ayam dan telur bebek. Jujur, kayaknya kita belum pernah cobain yang telur bebek, jadi nggak tahu perbedaannya di mana. Nah, sekarang kerak telur pesanan kita udah jadi. Tinggal dikasih topping aja, yaitu topping serundeng dan juga bawang goreng. Pokoknya kalian wajib banget buat cobain, karena rasa kerak telur ini enak, yaitu manis gurih gitu. Selesai makan, tenaga udah full lagi. Jadi kita mau lanjut jalan kaki. Dari kejauhan kedengeran suara gajah, dan bener aja, ternyata di bagian depan adalah kandang gajah. Kebetulan banget kita lagi dapat kesempatan buat lihat gajah yang lagi mandi. Kalau kalian perhatiin, ada satu gajah yang lagi seneng banget mandi. Lihat aja gayanya sampai jumpalitan dan teriak-teriak gembira. Ini kita kasih tahu suaranya. Gemes banget kan suaranya? Lanjut lagi, di sisi kiri terdapat banyak penjual mainan dan juga aksesoris yang berjualan. Untuk waktu udah menunjukkan jam 8.30, pengunjung semakin banyak yang berdatangan ke dalam area Ragunan. Lanjut lagi ke depan, kita mau nyobain wahana mobil keliling. Nah, untuk unitnya itu lumayan banyak dan juga bervariasi. Ada yang berbentuk gajah, harimau, tayo, dan masih banyak lagi. Ini adalah loket pembelian tiketnya. Untuk harga tiket cukup terjangkau, yaitu 10.000 per orang. Dan nantinya kalian bakalan dapat tiket seperti ini. Selesai beli tiket, kita langsung naik ke atas mobil keliling. Mobil baru bakalan jalan kalau jumlah penumpang udah cukup banyak. Tapi tenang aja, nggak lama kok. Waktu tunggu kita kalau nggak salah cuman 10 menit aja. Untuk rutenya jujur kita belum tahu. Tapi kalau dari arah jalan dan juga petunjuk jalan yang dilewatin, kita bakalan melewati area gajah, klinik satwa, tapir Sumatera, kijang emas, primata terbuka, dan karantina satwa. Lumayan banyak juga ya. Ini adalah area karantina satwa. Satwa yang sedang sakit ataupun masih memerlukan adaptasi biasanya dikarantina dulu. Karena judulnya karantina, jadi area ini terlarang buat dimasukin sama pengunjung. Sekarang kita udah sampai di bundaran patung orang hutan. Kalau dari posisi kita datang, di sebelah kanan terdapat area pusat primata Smootzer. Nah, ini yang kita info di awal. Kalau ruang laktasi di Ragunan tersebar di beberapa titik. Jadi buat para busui, tenang aja, kalian masih bisa mengasihi dengan nyaman. Lanjut lagi di depan, kita bakalan lewatin area rerumputan yang cukup luas. Biasanya area ini dijadikan tempat untuk piknik bersama keluarga ataupun acara outdoor lainnya. Selesai naik mobil keliling, sekarang kita mau lihat area permainan untuk anak-anak. Areanya cukup luas dan variasi mainannya juga banyak banget. Dijamin anak-anak bakalan seneng abis naik mobil keliling lanjut main di sini. Oke, lanjut lagi. Kita rencananya mau langsung piknik. Jadi sekarang kita mau menuju ke area rerumputan.
Di sisi kiri terdapat satu buah vending machine dan juga ATM Bank DKI. Untuk tenan ATM yang ada di Ragunan emang cuman ada Bank DKI aja. Tapi tenang, ini merupakan ATM bersama. Jadi kalau kalian mau tarik tunai bisa di sini. Di sebelah area ATM terdapat area pusat informasi. Kalian bisa tanya-tanya seputar informasi tentang Ragunan di sini. Ini dia area piknik kita. Saking capeknya kita nggak sempet buat video persiapan piknik. Jadi seadanya aja lah ya. Buat bekal yang kita bawa super simple banget. Ada otak-otak goreng, kentang goreng, mie goreng, dan juga sebagai penyeimbang biar tetap sehat ada buah anggur. Selesai makan dan juga rebahan, kita mau kasih lihat kalau di sini ada tenan makanan yang udah pasti kalian familiar banget, yaitu bakso lapangan tembak. Buat kalian yang ragu makan di food court, kalian bisa makan di sini karena untuk rasanya udah pasti sama di tiap outletnya. Masih lanjut lagi jalan kaki. Sekarang kita mau lihat area tempat penjualan souvenir. Kebanyakan yang dijual adalah boneka binatang ataupun mainan. Di sebelah area souvenir terdapat area food court lagi. Lanjut lagi, sekarang kita mau ke kandang beruang hitam Amerika. Sayangnya si beruang lagi ngumpet, mungkin karena cuaca panas banget, jadi dia lebih milih ngadem. Next, kita ke area orangutan Sumatera. Nah, pas banget nih momennya. Si orangutan lagi berayun bersama anaknya. So sweet banget kan? Lurus lagi ke depan, kita bakalan nemuin kandang berbagai jenis burung. Cuman karena perjalanan masih panjang, jadi kita nggak mampir ke sana. Selain banyak penjual kerak telur, di sini juga banyak penjual pecel. Katanya sih, pecel di sini rasanya juga enak loh. Sekarang kita sampai di kandang beruang madu. Tapi lagi-lagi hewannya ngumpet. Mungkin bobo kali ya. Lanjut lagi ke depan, kita bakalan nemuin satu bangunan yang berisi berbagai jenis hewan di dalam area kaca. Untuk ukuran tempatnya cukup luas dan jalanannya juga ramah stroller. Cuman sayangnya kaca-kaca yang ada di Ragunan ini rata-rata buram karena berjamur. Bikin pengunjung gak bisa lihat dengan jelas binatang yang ada di dalam kaca. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Ini adalah binturong Kalimantan. Posisinya lagi hinggap di pojok kiri. Kalian kelihatan nggak? Coba kita zoom ya, semoga kelihatan. Di sebelah kandang binturong ada kandang kalong. Lucu banget ngelihat kalong-kalong ini lagi cari tempat teduh buat hinggap dan berkumpul bersama. Lanjut di bagian luar ada kandang kura-kura pipi merah. Tapi sayangnya karena kita ambil footage dari bagian atas, kita jadi nggak bisa lihat bercak merah yang ada di setiap sisi kepalanya. Sekarang kita ada di kandang kapibara. Kapibara merupakan hewan pengerat terbesar di dunia. Hewan ini adalah hewan favorit dari salah satu tim Melayu karena bentuknya yang lucu banget. Maju lagi ke depan, ada wahana kayak wahana Zoomove yang ada di mall-mall. Sayangnya kita nggak kesana, jadi kurang tahu untuk harganya. Udah semakin mendekati ujung perjalanan. Lagi-lagi di sisi kiri tersedia banyak toilet kontainer. Bener-bener nggak perlu repot kalau mau cari toilet di Ragunan. Di bagian depan terdapat satu buah masjid yang berukuran cukup besar. Buat alat sholat, kalian nggak perlu khawatir karena sudah disediakan di dalam area masjid. Lanjut lagi, kita mau ke kandang jaguar. Tapi sayangnya jaguar lagi tidur siang dulu. Jangan berisik ya. Next, di depan lagi kita bakalan ketemu sama kandang harimau Sumatera. Kalau yang kita perhatiin, harimau ini kayak lagi stres karena dia menjulurkan lidah dan berjalan mondar-mandir.
Mungkin stres karena lihat banyaknya pengunjung yang menonton. Semoga cepat happy lagi ya. Sebagai informasi, kita di sini udah lumayan lama banget, yaitu dari jam 7.30 sampai dengan jam 12-an. Tapi ternyata masih banyak banget wahana ataupun area yang belum dikunjungin. Makanya video ini hanya menampilkan sekitar 65% kondisi yang ada di area Ragunan. Kalau kalian mau lebih lengkapnya, kalian bisa langsung datang ke sini ya. Ini dia area kandang terakhir, yaitu Pelikan Timor. Cantik banget ya dekorasinya. Tempat pelikan ini merupakan tempat yang paling eye-catching dan cantik menurut tim Melayu. Karena berasa kayak lagi di luar negeri dan bukan di Indonesia. Gimana? Menurut kalian setuju nggak? Sampai juga kita di ujung perjalanan. Ini merupakan pintu keluar utara. Pintu ini adalah pintu yang sama saat kita datang di awal video tadi. Oh ya, kedepannya bakalan ada part lanjutan dari jalan-jalan kita di Ragunan, yaitu kita bakalan jelajah pusat primata Smoothzer. Tungguin videonya ya. Sebelum pulang, kita juga mau infoin kalau di area parkir paling ujung tersedia minimarket Indomaret. Buat kalian yang mau jajan cemilan atau minuman dingin, bisa banget di sini. Oke deh, sampai sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Melayu. Dadah!